Halo semuanya, hari ini kita akan membahas sesuatu yang fundamental banget, yaitu pergeseran dalam dunia pendidikan kita di Indonesia. Kita akan lihat gimana caranya beralih dari pola pikir yang tetap ke pola pikir yang terus bertumbuh. Ini perubahan yang krusial banget buat masa depan. Yuk, kita mulai. Kita mulai dengan data yang, jujur aja, cukup bikin kaget. Bayangin, kurang dari 1% siswa kita yang benar-benar menguasai apa yang disebut keterampilan berpikir tingkat tinggi. Angka ini bukan sekedar statistik ya, ini adalah sebuah panggilan, sebuah wake-up call buat kita semua untuk melakukan perubahan besar. Nah, kalau kita bedah lebih dalam, lihat deh grafiknya. Baik itu di kemampuan membaca, matematika, ataupun sains, persentase siswa kita yang ada di level kompetensi tertinggi itu kecil banget. Ini bukan cuma soal nilai atau skor loh, tapi ini tentang kesiapan mereka buat menghadapi dunia yang makin kompleks. Jadi pertanyaannya, solusinya apa? Jawabannya ternyata dimulai dari sesuatu yang sangat mendasar, sesuatu yang kelihatannya simpel tapi dampaknya luar biasa. Kekuatan pola pikir. Inilah fondasi dari semua solusi yang akan kita diskusikan. Oke, jadi pada dasarnya ada dua jenis pola pikir utama. Yang pertama, pola pikir tetap atau fixed mindset. Orang dengan pola pikir ini percaya, ya kemampuan saya segini-gini aja dari lahir. Sebaliknya, ada pola pikir bertumbuh atau growth mindset. Mereka percaya, saya bisa jadi lebih baik kok kalau saya berusaha dan belajar. Perbedaan keyakinan yang kelihatannya sederhana ini mengubah segalanya dalam cara kita belajar. Nah, yang menarik adalah bagaimana pola pikir ini jadi semacam suara hati atau bisikan di kepala kita. Coba deh kita dengarkan. Saat menghadapi kegagalan, suara si fixed mindset bilang, tuh kan emang aku nggak mampu. Beda banget sama suara si growth mindset yang bilang, oke, aku gagal, berarti ada yang perlu dipelajari nih, coba lagi ah. Suara mana ya yang lebih sering kita dengar di ruang-ruang kelas kita? Dan kutipan dari Prof. Abdul Mu'ti ini menangkap esensinya dengan sempurna. Pola pikir bertumbuh itu nggak melihat jalan buntu. Sebaliknya, mereka melihat banyak sekali jalan keluar. Ini tentang harapan, tentang kegigihan, dan tentang keyakinan bahwa selalu ada jalan. Oke, teorinya keren, tapi gimana cara kita membawa konsep yang kuat ini ke dalam aksi nyata di kelas? Yuk kita lihat langkah-langkah praktisnya. Salah satu cara paling simpel, tapi dampaknya paling besar adalah lewat cara kita memuji. Kalau kita bilang, kamu pinter sekali, itu justru bisa berbahaya. Kenapa? Karena anak jadi takut menghadapi tantangan. Takut kalau nanti dia kelihatan nggak pintar. Coba bandingkan kalau kita bilang, wah usaha kamu luar biasa. Ini menumbuhkan keyakinan bahwa kerja keraslah yang paling penting. Jadi, yang kita hargai itu usahanya, bukan bakat bawaan. Ini krusial banget. Ini dia, ada satu kata ajaib yang bisa mengubah segalanya. Kata belum. Cuma satu kata. Saya tidak bisa, itu terdengar final, titik. Tapi saya belum bisa, nah ini membuka pintu untuk terus mencoba. Ini adalah kekuatan sebuah kata untuk mengubah keputusasaan jadi kesempatan. Jadi, ini panduan praktis buat para guru. Kalau lihat siswa kesulitan dan mau menyerah, dorong mereka. Saat mereka berusaha, puji prosesnya. Lalu jelaskan konsep pola pikir ini secara sederhana. Dan yang terpenting, buat mereka paham kalau bikin kesalahan itu wajar banget. Justru itu cara otak kita belajar. Ini langkah-langkah konkret untuk membangun budaya bertumbuh di kelas. Oke, sekarang kita perluas pandangan kita. Dari pikiran si anak, kita bergeser ke sistem yang lebih besar. Sistem yang bisa memungkinkan pertumbuhan itu terjadi secara masif. Sistem ini disebut pembelajaran mendalam atau deep learning. Ini bukan cuma sekedar metode ngajar ya, tapi ini sebuah filosofi. Tujuannya adalah menciptakan pengalaman belajar yang utuh, yang nggak cuma menyentuh pikiran, tapi juga hati dan perasaan siswa. Dan filosofi ini berdiri di atas 3 pilar utama. Pertama, berkesadaran. Artinya, siswa sadar kenapa mereka belajar. Kedua, bermakna. Artinya, apa yang dipelajari itu nyambung sama dunia mereka. Dan ketiga, menggembirakan. Karena belajar itu harusnya jadi petualangan yang seru, bukan beban. Setuju kan? Nah, di dalam ekosistem baru ini, peran guru pun berubah secara drastis. Mereka bukan lagi sekedar penyampai informasi atau instruktur di depan kelas. Pertama, guru menjadi seorang aktivator. Mereka bukan cuma mengajar, tapi mereka yang menyalakan api rasa ingin tahu. Mereka yang memberikan dorongan dan umpan balik yang tepat di waktu yang tepat untuk memacu siswa terus maju. Kedua, mereka adalah seorang kolaborator.
Guru jadi jembatan yang menghubungkan ruang kelas dengan dunia di luar sana. Mereka membawa pengalaman nyata ke dalam kelas dan membangun kerjasama antara siswa, keluarga, dan juga komunitas. Belajar jadi nggak terbatas di dalam 4 dinding lagi. Dan yang ketiga, mungkin ini yang paling penting, guru menjadi pengembang budaya belajar. Mereka menciptakan sebuah ruang aman di mana siswa itu berani mencoba, berani gagal, dan berani berinovasi bersama-sama. Pada akhirnya, semua ini, pola pikir bertumbuh, pembelajaran mendalam, dan peran baru guru, semuanya mengerucut pada satu tujuan besar, membentuk seperti apa sih lulusan yang kita inginkan untuk masa depan? Inilah profil lulusan yang ingin kita capai, yang dirangkum dalam 8 dimensi ini. Jadi, tujuannya bukan hanya kecerdasan akademis, tapi juga punya nalar kritis, kreativitas, bisa berkolaborasi, dan punya karakter yang kuat. Intinya, kita ingin membentuk manusia seutuhnya. Jadi jelas ya, ini lebih dari sekedar reformasi kurikulum biasa. Ini adalah cara kita membangun fondasi sumber daya manusia untuk visi jangka panjang bangsa kita. Ini adalah investasi kita untuk Indonesia Emas 2045. Saya mau akhiri paparan ini dengan satu pertanyaan untuk kita renungkan. Transformasi ini kan pada intinya adalah keyakinan bahwa setiap anak punya potensi yang luar biasa. Pertanyaannya, bagaimana kita semua, sebagai guru, orang tua, dan masyarakat, bisa membantu mereka membuka potensi tersebut, membantu mereka melampaui rasa takut untuk mencoba dan gagal. Terima kasih telah menyimak,